Mas Hartono, kenapa Mas Hartono kok nggak re-entry ke Korea lagi? Apakah duitnya sudah banyak? Kira-kira kenapa? Daripada bolo-bolo penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke, bolo-bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan bolo-bolo yo yang kepo. Tak bilang kepo, kenapa kok kepo? Dulu pas aku masih di Korea, bolo-bolo itu nanyain Mas Hartono kapan pulang. Mas Hartono kapan cuti? Kenapa nggak cuti kayak gitu ya? Kapan balik Indonesia? Lah giliran aku pas udah di Indonesia, bolo-bolo itu pasti nanya gini nanya nih, kapan Mas Hartono balik lagi ke Korea? Mas Hartono kenapa kok nggak balik ke Korea? Kenapa nggak re-entry Mas? Kan bisa re-entry. FYI gini, sebenarnya meskipun aku udah pindah-pindah pabrik yo, aku itu masih dapat jatah re-entry dan dari kantor, dari Nuna Samusil ini juga nyuruh aku re-entry, dari Sajangi juga nyuruh, bahkan dari Mandori juga ngomong kamu nanti di Indonesia 3 bulan terus balik lagi ke sini ya. Terus kenapa kok aku nggak balik lagi? Jujur, flashback ke belakang, sebenarnya aku pun udah ada niatan buat re-entry, buat balik lagi ke Korea. Karena aku di Indonesia juga belum ada usaha yo belum. Sebenarnya udah ada sih usaha sih. Yo berusaha untuk menyenangkan semua orang, tapi itu nggak mungkin bolo. Nggak bercanda. Ya wes, kenapa kok aku nggak re-entry? Sebenarnya detik-detik akhir yo itu menjadi satu pertimbangan yang berat bagiku karena gini bolo, untuk meninggalkan gaji yang basic ibaratnya yo 23 kotor 17 18 bersih itu sulit bolo, berat. Nah Indonesia mau nyari gaji segitu ndek mana gitu. Tetapi karena aku sering live gini tuh bolo, dulu kan aku sering live di YouTube gini juga sebelum aku untuk sering live ke akun TikTokku yang baru, karena TikTokku lama kan udah kebenet yang 98k lebih itu kebenet. Akhirnya dari situ aku sharing-sharing sama teman-teman, itu kan banyak yang subscribe itu dari teman-teman yang mau proses ke Korea, yang pengen ke Korea, bahkan ada juga yang baru mau ujian, ada yang udah lulus. Itu menyarankan untuk Mas Hartono mengajari teman-teman bahasa Korea. Mas udah Mas gak usah balik ke Korea, ajari saya aja gitu. Juga ada saudara juga yang minta diajari bahasa Korea gitu. Jadi dari situ aku memutuskan, yo gak langsung memutuskan begitu saja, tetapi dengan segala pertimbangan yo diantaranya mikir umurku juga sekarang udah 31, misal aku balik lagi ke Korea itu mau sampai umur kapan gitu kan, sedangkan aku juga belum nikah kayak gitu. Yo nggak buru-buru nggak sebenarnya, tetapi aku juga diantaranya nginget juga tujuanku ke Korea juga nyari modal untuk usaha. Kalau misal mau banyak, manusia itu banyak masih kurang banyak bolo. Bahkan diantara oh bolo-bolo yang udah di Korea itu biasanya misal udah terlalu nyaman itu mau pulang itu berat bolo. Kenapa? Karena itu tadi, untuk meninggalkan gaji segitu itu bener-bener sulit. Aku juga nggak ada planning untuk ngajari bolo-bolo bahasa Korea hingga akhirnya aku memutuskan dengan segala pertimbangan itu tadi, dan juga aku meminta pendapat dari keluarga, dari mas-masku, terus aku juga minta petunjuk juga. Akhirnya tak putuskan aku nggak re-entry. Pas akhir-akhir kontrak itu aku bilang ke Sajang, bilang ke orang kantor, ke Nuna Samusil, ke Mandor, aku ngomong Nuna Miane Tono Tasiwa Helsu Semika, nanya kenapa we gitu. Aku ngomong alasanku gini bro. Sebenarnya ini alasan juga iya yo, kenyataannya begitu, tetapi sebenarnya enggak juga. Aku ngomong gini,
bapakku udah tua gitu, Uri Aboji, Nai mana nikah, Natasi Olsupsen nikah. Jadi gini, aku nggak bisa datang lagi karena bapakku udah tua gitu. Karena aku dilarang sama bapakku untuk balik lagi gitu. Awe, cekku tuh teh, onyon angguk tuh hal suyo gitu katanya. Bisa 5 tahun lagi, kenapa kok kamu nggak datang lagi? Indonesia itu mau nuna ngomong gitu. Di Indonesia mau ngapain aku? Akhirnya ngabuci kaji sarayo. Aku hanya ingin tinggal bareng orang tua gitu, tok bareng keluarga ngomong gitu. Akhirnya masalah orang tua, ini orang kantor ini udah ngerti banget ya wis. Terus ngomong jalan Sarah, ya wis hiduplah dengan baik, bahagialah di Indonesia gitu. Aku video pamitku kan juga ada tuh bolo, tetapi pas di kantor ternyata aku tuh lupa nggak membawa kamera ya. Padahal pas di dalam pabrik itu ini udah tak bawa ini. Di dalam pabrik udah tak setting-setting bikin video itu tuh yang pamitan itu, boleh-boleh yang belum lihat bisa lihat video pamitanku. Terus di Indonesia setelah itu aku kan pulang sampai Indonesia, ternyata itu sampai sekarang adanya itu baru pengeluaran aku juga udah nyiapin sesuai yang bolo-bolo inginkan. Alhamdulillah udah ada beberapa bolo-bolo yang mendaftar meskipun masih orang jauh semua. Yang orang deket ini baru ada 2 bolo karena aku juga belum woro-woro, belum masang kayak spanduk kayak banner. Aku kemarin juga udah bikin banner, bikin buku ini juga, ini jilitin buku, terus buku yang 60 bab itu juga baru masih proses jilid juga. Di antaranya aku juga udah nyeting ini nanti tak buat kantor bolo. Terus ini juga udah ada alat-alat, insya Allah lengkap. Alat skill test juga udah ada beberapa, di antaranya ini. Terus ada yang ini di dalam sini ada nanti. Jadi buat bolo-bolo yang mungkin mau belajar bahasa Korea, mau proses Korea, insya Allah di sini bisa bolo. Nanti kita bareng-bareng belajar bareng, berjuang bareng kayak gitu. Dan saya juga tak doakan pokoknya buat bolo-bolo yang mau proses ke Korea mudah-mudahan diperlancar. Terus lek bisa udah sekali aja gantian sama yang masih muda-muda gitu. Kenapa? Karena biar regenerasi loh bolo. Isinya enggak yang tua-tua tok, yang muda-muda itu gantian kayak gitu. Aku juga mikir gitu, juga diantaranya nanti tetangga-tetangga ini siapa tahu kalau misalnya di sini ada LPK yang deket-deket itu nggak usah jauh-jauh, karena kalau jauh kan makan bensin juga lumayan. Kayak aku dulu juga buat bensin itu seminggu 50.000, sebulan itu udah 200.000 sendiri. Nek misal deket kan bisa jalan kaki, bisa disambi bantu-bantu orang tua juga, nggak butuh biaya banyak kayak gitu pokoknya. Dan kemarin juga respon dari tetangga-tetangga juga bagus. Insya Allah nanti kan kayak misal ada kayak LPK gini, nanti pemuda-pemuda itu kaum rebahan itu bakal tergugah loh. Kenapa kok tergugah? Karena melihat dari hasilnya kan juga bolo-bolo bisa lihat selama 6 tahun juga ada bukti nyatane. Selain aku bikin rumah ini yang tak bikin LPK ini juga aku investasi beberapa lah, meskipun tidak banyak tapi aku udah berapa kali, 3 atau 4 kali ya beli aset tanah kayak gitu. Meskipun nggak seberapa mungkin bagi orang-orang yang duitnya udah triliunan atau miliaran, tetapi bagiku itu sudah alhamdulillah. Karena namanya manusia, kalau kita nggak bersyukur banyak masih kurang banyak. Jadi intinya aku mau ngasih kesempatan buat bolo-bolo yang masih muda, mungkin masih baru fresh graduate itu untuk ke Korea. Aku satu yang tak sesali bolo sebenarnya, kenapa aku nggak ke Korea dari dulu pas lulus SMA. Kenapa harus mondar mandir dulu di Indonesia, kerja nenggo Jakarta itu kayak sia-sia loh. Jadi aku misal mau 10 tahun di Korea, ya bayangkan ya aku re-entry balik lagi ke Korea tambah 5 tahun lagi taruhlah. Umurku itu udah 36 loh. Gak ya tua bolo. Terus rabine kapan? Misal aku pulang terus nikah aku balik lagi ke Korea.
Aku nggak tega bolo ninggal istri gitu, nggak tega ya. Mending aku di Indonesia ini merintis karir sembari nanti menunggu, yo nggak menunggu sih, sambil mencari jodoh kan harus dicari cari tuh. Siapa tahu nanti ketemu yang tepat sambil merintis karir, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa menjadi jembatan bagi bolo-bolo yang ingin proses ke Korea. Yowes bolo-bolo, mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bolo-bolo dilancarkan prosesnya. Buat yang masih di Korea, ini pesanku untuk ingat tujuan awal, jangan belok-belok, duitnya disimpan yang bagus. Kalau misal mau ngutangi orang, sebisa mungkin ini dikontrol, jangan sembarangan, karena terkadang orang yang kita tolong, kita utangi gitu yo, terkadang itu malah kayak memusuhi kita. Jadi tali persaudaraan yang tadi ini bagus, pertemanan yang tadi ini bagus, itu malah jadi putus gara-gara perutangan kayak gitu. Ya tidak jarang orang yang utang itu lupa. Kalau kita suruh ngiling-ngiling utang kita itu misal banyak gitu kayak gitu, sulit bolo. Bahkan bolo-bolo mungkin pernah lihat di TikTokku kan, banyak bolo aku ngutangin orang itu sampai ratusan juta, hampir setengah miliar itu. Dan nggak sedikit itu yang lupa nggak bayar, bahkan ketika tak ingatkan itu malah ngamuk, malah seolah-olah memusuhi, seolah-olah saya dibilang ya wes lah nggak enak gitu aja. Buat pelajaran bolo-bolo semuanya, intinya mending disimpan. Kalau misal mau utang banyak itu bolo-bolo ngomong aja, ini ada 500.000 gitu aja, anggap bolo-bolo itu sedekah ngasih gitu aja udah. Masalah yuk kenyataannya kayak gitu bolo, nanti ketika nagih malah ditukari, mending nggak usah. Bolo-bolo disimpan duitnya, ada yang beli mau jual tanah gitu, bolo-bolo beli itu nanti bakal naik. Sebagai contoh beberapa yang udah tak beli itu, dulu aku beli masih berapa, sekarang udah naik 10 juta, naik 20 juta, naik 15, lumayan kan. Meskipun kita nggak garap, tetapi tiap tahun itu naik. Ya wis, cukup sekian, malah merembet ke kontindi. Intinya bolo-bolo wes dibatasi yo, koyok hal-hal yang nggak penting gitulah. Beli apa yang bolo-bolo butuhkan gitu aja. Lek cuma buat makan, boros-borosnya makan, boros-borosnya dolan, paling sebulan 500 ribuan itu udah cukup. Aku juga biasanya 500 ribuan. Lek pas libur panjang paling aku juga habis 1 juta, itu udah termasuk nginep naik motel, jalan-jalan nengok tempat-tempat yo yang bisa bolo-bolo lihat di YouTube kayak gitu. Ya wes, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai selesai video ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Buat bolo-bolo yang mau tanya-tanya atau mungkin mau belajar bareng, boleh DM di Instagram, atau mungkin tanya-tanya di kolom komentar juga boleh, atau mau ke TikTok. Ya wes, sekian, sukses untuk bolo-bolo semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subosito.